Di gereja, di Ekaristi berbicara soal saling mengasihi, saling mengampuni. Di depan gereja sudah mulai emosi karena keluarnya lama, karena parkirnya antri gitu loh. Padahal baru saja bicara soal saling mengasihi, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Maka menjadi pelaksana sabda itu sebuah tantangan yang memang terus-menerus bagi kita. Ketika kita menerima sabda, mendengarkan sabda, membaca sabda Tuhan dalam kitab suci, apakah kemudian kita menjadikan sabda itu menjadi milik kita, menjadi sesuatu yang memang perlu kita kerjakan? Ketika kita mendengarkan sabda, apakah itu kemudian kita renungkan dan akhirnya terwujud dalam perkataan maupun perbuatan kita? Ini tantangan terus-menerus untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Jangan sampai iman kita berhenti hanya ketika mengikuti ibadat, mengikuti doa, mengikuti ekaristi, tetapi kemudian tidak tampak dalam perbuatan sehari-hari. Maka mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita jadikan milik kita refleksikan dan kemudian kita laksanakan, atau kita masih menjadi pendengar-pendengar sabda saja tanpa melakukannya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Rabu biasa yang ke-6. Kita diajak untuk menjadi para pelaksana sabda. Mari kita awali dengan hening sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kesabaran, berilah kami kesabaran dan kerukunan untuk mendengarkan sabda-Mu, dan semoga kami siap siaga memenuhi sabda-Mu selama hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda, bukan hanya menjadi pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, ia itu seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya dalam cermin. Sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi, dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya. Ia akan berbahagia karena perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri,
dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan para murid tiba di Betsaida. Di situ dibawa seorang buta kepada Yesus dengan permohonan agar Yesus menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan si buta dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama hari ini kita mendengarkan bagaimana Santo Yakobus memberikan nasihat kepada kita semua sebagai pengikut Kristus untuk menjadi pelaksana sabda. Dan sebenarnya itu adalah bagian dari hidup kita sekarang ini. Ya misalnya kita membaca kitab suci, atau misalnya kita mengikuti Ekaristi atau mengikuti ibadat sabda, itu kan pasti ada sabda yang diwartakan kepada kita. Kita mendengarkan sabda. Ya terutama dalam perayaan Ekaristi kita mendengarkan sabda, juga menimba kerohanian dan lain sebagainya. Dan di akhir perayaan Ekaristi itu ada perutusan. Ya memang gerak kita seperti itu, diharapkan seperti itu. Apa yang kita timba dari sabda Tuhan, entah kita membaca kitab suci, entah ikut Ekaristi, entah ikut ibadat sabda, entah ikut pendampingan-pendampingan yang mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ini tidak hal yang aneh atau bukan hal yang spesial, tetapi masalahnya menjadi spesial karena kadangkala kita berhenti hanya pada mendengar, seperti yang disampaikan oleh Santo Yakobus tadi. Saya beberapa kali memberikan contoh, misalnya kita di gereja, di Ekaristi berbicara soal saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi di depan gereja sudah mulai emosi karena keluarnya lama, karena parkirnya antri gitu loh. Kadang-kala kan itu terjadi. Padahal baru saja berbicara soal saling mengasihi, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Maka bagi saya secara pribadi, menjadi pelaksana sabda itu sebuah tantangan yang memang terus-menerus bagi kita. Ketika kita menerima sabda, mendengarkan sabda, membaca sabda Tuhan dalam kitab suci, apakah kemudian kita menjadikan sabda itu menjadi milik kita?
menjadi sesuatu yang memang perlu kita kerjakan. Ketika kita mendengarkan sabda, apakah itu kemudian kita renungkan dan akhirnya terwujud dalam perkataan maupun perbuatan kita. Bagi saya secara pribadi ini tantangan terus-menerus untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Jangan sampai iman kita berhenti hanya ketika mengikuti ibadat, mengikuti doa, mengikuti ekaristi, tetapi kemudian tidak tampak dalam perbuatan sehari-hari. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita jadikan milik kita refleksikan, dan kemudian kita laksanakan, atau kita masih menjadi pendengar-pendengar sabda saja tanpa melakukannya. Kita hening sejenak. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali Kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Hendaknya kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar saja. Marilah berdoa. Allah Bapa Kekal Maha Kuasa, perkenankanlah kami menyimpan misteri Yesus Putra-Mu. Semoga kami dapat memandang sesama dengan kacamata Putra-Mu, mengingat keselamatan dunia seluruhnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.